Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak solih dan solihah, semoga senantiasa selalu sehat dan tetap semangat. Baik anak solih dan solihah, hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita yang telah lalu, yaitu tentang surah At-Tin. Silahkan ikuti dari rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Surah At-Tin. Surah At-Tin artinya buah At-Tin, yang terdiri dari 8 ayat. Surah At-Tin ini merupakan urutan surah yang ke-95, tergolong dalam surah Makkiyah, artinya surah yang diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW belum hijrah ke kota Madinah. Kemudian wattini wazzaitun artinya demi buah tin dan buah zaitun. Adapun buah zaitun adalah ungkapan untuk Baitul Maqdis. Disitulah banyak tumbuh buah zaitun, yang mana buah tin dan buah zaitun ini banyak sekali manfaat yang terkandung di dalamnya. Kemudian ayat yang kedua yaitu wa turi sinin, demi gunung Sinai ataupun bukit Tur Sinai. Gunung ini terletak di semenanjung Sinai, Mesir. Bukit Sinai juga adalah gunung tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Kemudian ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman. Kota Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW dan Ka'bah tempat kiblatnya umat Islam. Selain itu, kota ini aman dari serangan Dajjal ketika menjelang kiamat. Di gunung inilah Allah menurunkan wahyu yang berupa kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ayat 1-3 berisi tentang sumpah Allah, yang mana Allah bersumpah dengan 4 nama tersebut, yaitu buah tin, buah zaitun, gunung Sinai, dan kota Mekah. Nah, keempat nama tersebut sangat berpengaruh dan berperan dalam melepaskan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Kemudian ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang mana Allah menciptakan
jasmani yang sempurna, akal yang luar biasa, beserta nafsu. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk ciptaan Allah. Hal ini disebabkan manusia diberi akal pikiran dan hati yang dapat berfungsi dengan baik. Coba perhatikan yang namanya malaikat tidak mempunyai nafsu, yang namanya ayam tidak mempunyai akal yang luar biasa. Begitu juga dengan iblis, tidak mempunyai jasmani yang sempurna, ataupun pohon, tumbuh-tumbuhan, tidak mempunyai akal dan pikiran. Ayat yang kelima, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Walaupun manusia diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna, akan tetapi dia bisa menjadi makhluk yang tercela dan tersesat jika tidak beriman kepada Allah. Allah akan menempatkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka jahanam. Manusia akan menjadi makhluk yang rendah dan hina di hadapan Allah jika tidak mau bersyukur. Kemudian ayat yang ke-6, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Allah menegaskan bahwa Dia hanya akan memuliakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Manusia yang selamat dari kehinaan adalah yang beriman dan berbuat kebaikan. Adapun ayat yang ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Ayat ini berisi pertanyaan kepada orang kafir dan orang musyrik. Kenapa mereka mengingkari datangnya hari pembalasan? Padahal bukti-bukti sudah jelas. Allah menciptakan manusia pada bentuk yang sempurna. Allah lah yang mematikan dan menghidupkan manusia. Yang ke-8, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Allah menciptakan hari pembalasan bagi manusia agar manusia bisa menjaga keimanan kepada Allah. Sekecil apapun amal baik akan mendapatkan balasan dari Allah. Begitu pula sebaliknya, sekecil apapun amal buruk akan mendapatkan balasan jua, karena Allah Maha Adil. Adapun perilaku yang menunjukkan isi kandungan surah At-Tin, yang pertama yaitu selalu belajar dengan tekun merupakan salah satu tanggung jawab seorang pelajar. Kemudian yaitu patuh kepada orang tua dan selalu mendengarkan nasihatnya. Adapun yang ketiga yaitu selalu menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian daripada iman. An-nadzafatu minal iman. Yang terakhir yaitu berbagi dengan sesama merupakan cara membahagiakan orang lain. Jikalau kita mendapat rezeki, selalulah berbagi dengan orang yang membutuhkan. Solih dan solihah, untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.